Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepanjang sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam, terdapat beberapa sahabat Nabi yang memiliki suara merdu. Karena kelebihan inilah mereka kerap menjadi muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja muazin Rasulullah yang memiliki suara merdu? Mereka adalah Bilal bin Rabah, Amr bin Ummi Maktum, Sa'ad al-Qaraj, dan Abu Mahzurah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang pertama kali mengumandangkan azan setelah azan disyariatkan dalam Islam. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Madinah. Bilal lahir di daerah Sarah dari pasangan Rabah dan Hamamah sekitar 34 tahun sebelum hijrah. Bilal adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, yakni seorang pemuka kaum Quraisy. Setelah Islam datang, Bilal menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Dan karena keimanan dan keyakinan inilah, Bilal kerap mengalami penyiksaan dari Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya. Keimanan dan keyakinan ini pula lah yang menjadi salah satu keutamaan Bilal bin Rabah. Bilal pun akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Bilal selalu mendampingi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan tugasnya sebagai Rasul, dan selama itu pula Bilal menetap di Yathrib. Namun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal tinggal di daerah Darai dekat Damaskus dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Abdullah bin Ummi Maktum. Selain Bilal, sahabat Nabi lainnya yang pertama masuk Islam sekaligus menjadi muazin adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum lahir di Mekah dari pasangan Qais bin Zaidah dan Atikah binti Abdullah, dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terlahir buta dan karenanya sering dipanggil dengan sebutan Ummu Maktum. Seperti sahabat-sahabatnya yang lain, Abdullah bin Ummi Maktum juga sering mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Ia juga sering menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas kerasulannya. Setelah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah menjadi muazin secara bergantian untuk Masjid Nabawi. Satu hal yang harus kita contoh dari pribadi Abdullah bin Ummi Maktum adalah kebulatan tekadnya untuk ikut berjihad di medan perang, membela agama Islam, meskipun mengetahui dirinya memiliki kekurangan. Saat perang melawan Persia di tahun 14 Hijriah, Abdullah bin Ummi Maktum ikut turun ke medan perang membawa panji pasukan kaum muslimin. Setelah 3 hari berperang, kemenangan berhasil diraih kaum muslimin, dan Abdullah bin Maktum pun ditemukan gugur di medan perang sambil memegang panji pasukan kaum muslimin. Sa'ad al-Qaraj. Jika Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum
menjadi muazin secara bergantian di Masjid Nabawi, Madinah. Maka Sa'ad Al-Qaraj adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi muazin di Masjid Quba. Abu Mahzurah atau Aus bin Al-Mughirah Al-Jumahi sejatinya adalah salah seorang dari kaum Quraisy yang bermaksud menghina azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di Mekah. Namun, niat jahat ini justru berbuah manis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak menghukumnya. Ia pun beriman dan diajari cara azan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ia menjadi muazin pertama di Masjidil Haram hingga maut menjemputnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.